MXGP di Sumbawa kemarin, ini juga alasan kenapa kita sebenarnya dapat penghargaan tersebut. Mungkin terlihat juga di video yang sudah beredar di mana-mana. Panjang 2,5 kilo itu, di kiri kanan jalan ada orang Sumbawa. Semuanya keluar dari antusias menyambut pembalap-pembalap dan tim internasionalnya. Nah, dari situ mereka bilang ke saya bahwa mereka sudah melakukan ini sangat lama. Dan mereka ini pertama kali mereka mendapatkan sambutan welcoming sehangat di Sumbawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tamu kita hari ini di redaksi Suara NTB adalah Kepala Dinas PUPR NTB yang juga Komandan Lapangan MXGP Samota Sumbawa, Bapak Insinyur Haji Ridwan Shah MTP. Dai Iwan, apa kabar Dai Iwan? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadir juga Direktur Utama PT Samota Enduro Gemilang SEG, salah satu perusahaan penyelenggara MXGP Samota Sumbawa, Mas Muhammad Ihsan. Mas Mamat, apa kabar Mas Mamat? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Penyelenggaraan MXGP di Rocket Motor Circuit MXGP Samota Sumbawa bulan Juni lalu mendapat penghargaan untuk kategori MXGP Best Media Opportunity pada MXGP Award di Turki beberapa waktu lalu. Kita akan berbincang-bincang dengan Dai Iwan dan Mas Mamat terkait penghargaan tersebut. Dai Iwan, kebayang nggak akan dapat penghargaan internasional? Ya, sama sekali tidak terbayangkan akan mendapat penghargaan, dan kita tahunya setelah dikirimi videonya bahwa MXGP Samota sebagai MXGP terbaik lah. Ya, satu kata, alhamdulillah, bahwa kerja keras kita, apa yang kita ikhtiarkan untuk Samota, untuk NTB, untuk Indonesia mendapat pengakuan, dan tentu itu adalah modal buat kita semua ke depan. Kalau Mas Muhammad, kebayang nggak akan dapat penghargaan sebagai salah satu perusahaan penyelenggara MXGP di Samota Sumbawa? Ya, untuk penghargaan tentunya tidak ya, karena saya sendiri juga baru tahu sebenarnya ada acara MXGP Awards penghargaan itu, dan saya sudah dikabarkan sebelumnya sebenarnya sama CEO Infront-nya. Saya ditelepon, katanya selamat, MXGP di Sumbawa dapat penghargaan Best Media Opportunity. Tentunya itu di Turki, dan saya dikabarkan itu 2 hari sebelum acaranya. Jadi tentunya itu agak mendadak. Cuman alhamdulillah, benar kata Pak Ridwan, susah payah kita, kerjasama kita akhirnya mendapatkan recognition, akhirnya dapat penghargaan, dan kita semua senang dan puas. Nah, ketika penyelenggaraan MXGP di Samota, Mas Mamat tahu nggak bahwa ada tradisi penghargaan di MXGP ini? Enggak tahu. Nggak tahu. Jadi pada saat itu kerja aja gitu kan, kerja baik aja gitu kan. Karena untuk mengadakan MXGP di Sumbawa itu sangat sulit ya. Jadi kita dengan waktu yang mepet, pikiran kita harus kerja keras
agar event ini sukses dan lancar. Itu saja target kita sebenarnya. Cuman karena kemarin kita benar-benar tulus mengerjakannya dengan semangat dan bantuan Pak Ridwan dan semua tim kita dan pemerintah daerah Sumbawa, ya alhamdulillah. Mungkin Mas Muhammad ini bisa cerita ketertarikan ya untuk terlibat pada penyelenggaraan MXGP di Samota Sumbawa itu. Iya, jadi keterlibatan saya itu ditunjuk. Jadi awalnya saya baru selesai kuliah di Universitas Indonesia dan saya juga kuliah di New Zealand, di Selandia Baru. Itu menjadikan saya sudah terbiasa untuk sehari-hari menggunakan bahasa Inggris ya. Dan saya mendengar bahwa ada MXGP di Sumbawa. Awalnya saya tentunya itu tanggung jawab yang sangat berat dengan mengetahui kita hanya mempunyai waktu sekitar 4 bulan untuk preparasi acara internasional grade A motocross, acara motocross terbesar di dunia, di tempat yang bukan hanya warga internasional nggak tahu, cuman bahkan orang-orang Indonesia pun masih banyak yang belum tahu di mana Sumbawa itu. Cuman saya ngerasa ini berhati, cuman saya melihat semangat Pak Gubernur, semangat Pak Kadis, akhirnya saya memutuskan untuk membantu mereka di sini. Dan alhamdulillah acara sukses, bahkan dapat pujian bahwa track Samota ini sirkuitnya adalah sirkuit terbaik di dunia di series ini, dan pada akhirnya sukses dan sangat bangga kita untuk mendapatkan penghargaan ini bersama. Ini kan yang pertama ya di NTB MXGP ini. Itu kontraknya berapa lama? Jadi MXGP ini kan kemarin kita kan seri ke-12 Pak. Setelah dari Jerman langsung ke Samota. Sebenarnya Indonesia itu dapat dua event, tapi karena beberapa pertimbangan teknis dari pihak Infront dan tentu juga melihat juga kondisi pembalap dan memperhatikan juga begitu jauhnya Samota dari Jerman seperti disampaikan tadi, lalu Infront memutuskan hanya menyelenggarakan satu event di Indonesia, yaitu di Samota. Nah, di dalam pelaksanaan itu saya banyak diskusi, terlibat langsung dan tahu belajar gimana sih sebenarnya dunia motocross ini gitu. Bagaimana sih manajemen mereka yang setiap tahun mereka berkeliling gitu. Lalu ketika melihat ada penyelenggaraan yang well organized seperti di Samota itu, muncul ide mereka, bagaimana kalau Samota ini terus kita pertahankan ini menjadi sebuah sirkuit MXGP, tapi lokasi yang keduanya jangan jauh-jauh dari Samota supaya mobilisasinya juga tidak membutuhkan waktu yang banyak, karena jarak antara seri ke-12 dan seri berikutnya itu hanya 1 minggu gitu. Nah, sehingga dalam perbincangan itu menantang saya dan teman-teman, terutama dari penyelenggara. Ini kan kerja orang banyak, Pak Agus. Sebuah organisasi yang besar gitu, dengan hanya waktu 4 bulan, atau saya lihat efektif hanya nggak sampai 3 bulan lah, kepotong lebaran, puasa waktu itu. Nah, alhamdulillah informasi yang kami peroleh, nanti mungkin Mamat bisa cerita, kita sudah mendapat kesepakatan bersama ya, bahwa kita diberi hak untuk menyelenggarakan 5 tahun ke depan ini untuk Indonesia. Lokasinya adalah di Nusa Tenggara Barat. Nah, ini kan luar biasa Pak, satu provinsi menyelenggarakan 2 event MXGP sekaligus, dan saya yakin yang kedepannya akan lebih siap kita, karena kita sudah punya pengalaman
menyelenggarakan yang kemarin. Yang pertama ya. Dan waktunya juga agak panjang, Pak Agus. Jadi kita akan mendapat penghargaan, kesempatan untuk menjadi penyelenggara MXGP untuk sampai tahun 2027. Itu setiap tahun ya? Setiap tahun. Setiap tahun. Nanti yang kedua di mana, Mas Mamat? Iya, jadi MXGP di Sumbawa kemarin, mereka ini juga alasan kenapa kita sebenarnya dapat penghargaan tersebut. Jadi alasannya mungkin terlihat juga di video yang sudah beredar di mana-mana. Panjang 2,5 kilo itu di kiri kanan jalan orang Sumbawa semuanya keluar Antusias menyambut pembalap-pembalap dan tim internasional. Nah dari situ mereka bilang ke saya bahwa mereka sudah melakukan ini sangat lama dan mereka ini pertama kali mereka mendapatkan sambutan welcoming sehangat di Sumbawa. Nah, yang kedua ini kapan? Kalau informasi yang kita peroleh, jadwalnya itu ya sama, kita bulan Juni. Bulan Juni di Samota, awal Juli di Lombok. Jadi begini. Di mana di Lombok ini? Belum ditetapkan. Belum ditetapkan. Mungkin dalam waktu dekat. Jadi gini, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa MXGP ini kita lihat bukan hanya dari sisi kita menyelenggarakan balap, tapi justru sisi yang lain adalah kita mengenalkan daerah kita keluar daerah. Karena bagaimanapun keluar negeri, ini MXGP kan event internasional. Saya membaca tulisannya Mas Agus di Suara NTB itu menarik gitu, tentang MotoGP dan MXGP. Persis seperti itu, bahwa karena ini akan ditonton oleh puluhan juta orang dan ini adalah media untuk mengeksplor daerah kita, bahkan Indonesia, karena MXGP pertama yang dilaksanakan di dunia di Indonesia ini adalah MXGP Sumbawa pasca COVID. Nah ini di luar ekspektasi mereka gitu, bahwa ada daerah yang belum dikenal di mancanegara, daerah kecil Samota di Sumbawa yang berani menerima tantangan untuk menjadi. Nah, jadi ditambah lagi dengan sirkuitnya yang begitu indah dan menantang, jadi lengkaplah ekspektasi mereka itu. Makanya dalam satu bahasanya FIM itu mengatakan ini MXGP yang well organized gitu. Jadi begitu antara terlihat peranan pemerintah daerah, Pak Gubernur, Pak Bupati, terutama masyarakatnya gitu. Dan itu jarang Pak di negara lain apa di daerah lain yang mohon maaf mungkin agak subjektif saya ya, tidak ada gubernur segila Pak Dr. Juli nih Pak, yang menjemput sendiri semua pembalap, semua tamu-tamu itu, mengantar sampai ke Moyo, mengantar ke lokasi dan menjelaskan. Nah, sentuhan-sentuhan hospitality inilah yang Pak Gubernur tularkan ke masyarakat Sumbawa. Ini loh kesempatan kita untuk menjadi internasional. Dan itu mendorong yang lain-lain untuk terus ini. Dan dalam pandangan saya Pak, dengan adanya keputusan bahwa kita akan menjadi 5 tahun ke depan itu, yang saya bayangkan semua akan sibuk. Ya. Kementerian Perhubungan akan mempercepat perpanjangan runway, Kementerian Kesehatan, dan kita akan melengkapi rumah sakit, kita akan melengkapi semua infrastruktur. Masyarakat juga UMKM-nya akan siap, karena pasarnya sudah jelas Pak, 5 tahun Pak, dan tidak ada di belahan manapun di Indonesia ya yang mampu menyelenggarakan itu dan mendapat kepercayaan 5 tahun. Nah, dari sisi itu Pak, yang saya lihat, yang saya syukuri bahwa ini kesempatan dan cara tidak biasa dari Pak Gubernur dan kita semua untuk mengungkit ekonomi di daerah melalui event MXGP. Nah, apa kira-kira yang akan dilakukan oleh NTB ya setelah mendapatkan penghargaan ini? Nah, penghargaan ini menurut saya tidak saja
sebatas penjelasan, tidak saja sebatas pesan, tetapi dia pengakuan dunia ini kepada NTB bahwa NTB itu memiliki sesuatu yang memang pantas untuk dikembangkan, pantas untuk dibanggakan gitu, pantas untuk dikunjungi NTB ini. Tepat sekali Mas Agus. Jadi dengan ditunjuknya kita 5 tahun ke depan, apalagi ada event MotoGP di Lombok ini, saya rasa kita harus merubah mindset kita mengelola wisata di NTB ini, bahwa ini sebuah tantangan yang harus kita bagaimana mengelingkan kedua wilayah ini ya dengan keterbatasan dan kelebihannya masing-masing. Misalnya gini nih, ini MXGP kan hanya beda seminggu nih Pak, dilaksanakan di Sumbawa dan dilaksanakan di Lombok Pak. Iya. Jadi Lombok dan Sumbawa ini bisa kita aduk-aduk Pak, dan semua bisa merasakan manfaat. Dengan bayangkan mereka akan menginap di NTB Pak, mereka nggak akan pulang Pak. Kalau misalnya tanggal 24 sampai 26 Juni, mereka tanggal 23 sudah di sini Pak. Nah, selesai di Sumbawa tanggal 26, 27 bergeser ke Lombok, menunggu tanggal 3, tanggal 3, 4, 5. Jadi 2 minggu Pak, mereka berada di NTB Pak. Nah, dari sana ini PR yang besar buat komunitas yang melenggarkan pariwisata kita ini. Bagaimana potensi Lombok Sumbawa ini bisa digarap maksimal selama 2 minggu sebagai tuan rumah bagi puluhan ribu orang Pak, ratusan pembalap, dan itu akan disiarkan terus Pak di seluruh dunia itu. Jadi yang harus disiapkan segera ini bagaimana sebuah desain besar ke pariwisata kita, sport tourism ini. Kedua adalah membenahi infrastruktur. Nah, kita kan belum memastikan ini di mana di Lomboknya ini. Nah, ini juga sebuah PR ini. Bagaimana memeratakan sebuah event sehingga banyak orang yang terlibat dan merasakan manfaatnya bagus. Jadi ini kita akan sibuk ini selama 10 bulan. Ya. Bisa saja di Lomboknya mungkin di Lantan, di Lombok Tengah kemarin Pak Bupatinya juga alhamdulillah begitu bersemangat. Bisa juga di tempat lain gitu. Nah, tentu ini keputusannya adalah di-inform sebagai pemilik daripada MSC itu. Tapi sekali lagi Mas Agus ya, yang ingin saya katakan bahwa ketika kita dipastikan akan menjadi tuan rumah 5 tahun yang akan datang ini, banyak sekali PR, dan ini akan merubah cara pandang kita bagaimana menjual dalam tanda petik Lombok dan Sumbawa ini dari sisi kepariwisataan. Karena ya dalam salah satu konsiderasi kenapa mereka setuju untuk menjadikan NTB tuan rumah MXGP 2 Series, karena kemarin di Samota mereka semangat untuk datang ke Indonesia, dan riders-ridersnya pun semangat untuk mendatang ke benua baru ya, benua Asia yang berbeda. Biasanya mereka berbalap di Eropa, tapi mereka untuk perjalanan ke Indonesia itu berat, cukup berat, karena mereka harus naik pesawat belasan jam, dan saat mereka nyampe ke Sumbawa harus menyesuaikan dengan jet lag-nya ya, perbedaan waktu dengan pas mereka di Eropa. Dan pas mereka balapan, mereka balap di sirkuit yang tersusah, yang sangat menantang di kelas dunia. Jadi itu tentunya akan membuat mereka capek secara fisik dan mental. Jadi kenapa ini kita mendapat konsiderasi dan kita akhirnya mendapatkan kontrak untuk 2 kali di NTB, karena mereka pengen, daripada mereka jauh-jauh ke Indonesia untuk membalap di Sumbawa dengan berbagai tantangan dan keberatan mereka, lebih baik kalau misalnya mereka akan menempuh perjalanan ke Indonesia, sekalian aja dua race, agar mereka bisa menyesuaikan di Indonesia dengan bisa beristirahat dan
mereka juga ingin membawa tim dan pacar-pacarnya untuk liburan di Lombok gitu. Jadi mereka meninggalkan Indonesia dengan senyuman dan dengan perasaan bahagia, bukan cuman capek doang mereka di situ gitu. Ya, jadi kalau bahasa sederhananya Pak Gubernur itu, ya, kita bawa dulu ke tempat yang sulit di Sumbawa, the land of adventure. Di sanalah tantangan sesungguhnya MXGP buat mereka. Nah, di Lombok ini liburan ya Pak. Ya. Di Lombok ini liburannya, sehingga tidak perlu terlalu sulit-sulit amat lah. Iya. Ya, karena kita mempertimbangkan faktor kelelahan, jarak yang jauh, waktu yang sangat pendek, sehingga kalau mereka misalnya datang tanggal 23, pulangnya tanggal 5 Pak, 2 minggu itu adalah waktu yang cukup dan sangat cukup untuk mereka datang bersenang-senang, lalu televisi media juga tetap berada di sini meliput, sehingga dua-duanya dapat. Mas Mamat, nah, kan untuk bisa menjadi penyelenggara itu kan pasti ada syaratnya. Betul. Kok bisa SEG bisa menjadi penyelenggara itu? Iya, untuk SEG, kenapa kita bisa mendapatkan menyelenggarakan MXGP? Karena tentunya butuh lisensi. Nah, SEG sudah mendapatkan lisensi, sudah lolos dari ini pusat untuk menjadi promotor nasional. Itu kita bisa menyelenggarakan lomba-lomba internasional di Indonesia. Oh, jadi tidak saja di NTB, dimanapun bisa ya? Di Dimanapun Indonesia? bisa dan nggak harus MXGP. Apa saja? Acara-acara otomotif, bahkan MotoGP dan WSBK sebenarnya secara legal kita bisa. Udah bisa. Nah, dari penyelenggara ini, apa kendalanya kemarin ada kendala enggak di Sumbawa itu? Kendalanya tentu untuk mempersiapkan MXGP dalam waktu efektif 3 bulan itu sangat sulit ya. Jadi tentu persiapannya sangat sulit. Tapi Ada kecemasan nggak Mas Mamat pada saat itu? Biasanya Tentunya. khawatir ini nggak bisa Tentunya selesai ada. semua. Makanya sekarang kita di sini saya merasa lebih tenang, lebih senang ya, karena diskusi kita sekarang di tim kita tuh lokasinya di mana untuk MXGP selanjutnya gitu. Di Lombok tuh di mana. Sedangkan yang di tahun ini diskusinya bukan di mana, cuman apakah ini bisa nggak sih sebenarnya. Jadi beda tema. ya? Beda tema. tema. Beda. Apa harapan ke depan Mas Mamat? Semoga bisa terus sukses, bisa lancar MXGP dan memberi hadiah ke warga-warga NTB dan Indonesia. Kan enggak semua daerah punya kesempatan seperti ini. Kalau spirit kita di NTB untuk benar-benar secara maksimal menggunakan kesempatan ini sudah mulai terbangun enggak? Saya lihat sudah terbangun. Misalnya di pemerintah, di swasta, Iya. Saya lihat pariwisata gitu. Jadi Pak Gubernur ini sudah mampu menularkan virus ini ke beberapa kepala daerah, saya lihat. Semangat itu akhirnya tumbuh. Saya ini lama di Bapeda dan pahamlah perencanaan bagaimana pentingnya sebuah statistik. Nah, dari 2 kali kajian BPS, MotoGP maupun MXGP, ternyata uang yang beredar di MotoGP kan kita sama-sama tahu sampai 6 triliun, angka yang fantastis juga di MXGP. Lalu ini menyadarkan para kepala daerah ini, ternyata pertumbuhan ekonomi yang tinggi gara-gara event internasional sekelas MotoGP ini itu ada sebuah opportunity gitu. Nah, saya lihat Bupati Lombok Tengah ini semangat sekali Pak. Selain memang karena hobi, beliau juga membaca peluang. Bahwa ketika kita ingin memajukan UMKM kita, apalagi ada kepastian ini 5 tahun Pak. Begitu juga dunia investasi Pak. Orang ketika mau bikin hotel, mau bikin investasi apa dalam rangka sport tourism akan mikir Pak, ini hanya setahun apa berapa lama? Begitu ini diumumkan 5 tahun Pak, pasti berbeda Pak cara pandangnya. Jadi spirit ini saya rasa sudah dapat Ya. Pak, dapat. Dan itu terlihat juga di event MXGP kemarin.
Karena salah satu pertimbangan untuk gimana mereka bisa memilih NTB, karena mereka lihat antusiasme, semangat bukan hanya warganya, cuman bapak-bapak pemerintahannya juga sangat semangat. Terutama kadis komandan kita ini, Komandan lapangan saya pernah tugas di sirkuit luar biasa. pagi sampai pagi di sirkuit. Berdebu-debu bahkan sampai malam-malam di sana gitu kan. Betul. Komandan lapangan. Iya, jadi Dan mereka sangat mungkin terharu ya, karena mereka jarang mendapatkan ini di daerah-daerah lain. Cuman karena mereka juga di sini lumayan lama, sekitar ada sebulan, mereka udah bulan. bikin track mereka untuk membuat sirkuit. Selalu ditemani oleh Pak Komandan dengan suara indah ketika karaoke menyentuh mereka. Oh, ada nyanyinya juga ya. iya, jadi Kan secara psikologi. secara psikologi dekat banget. Jadi berkawan, Berkawan. jadi Betul. kerjasamanya menjadi Saya lebih tuh jadi solid ya. solid Pak dengan mereka. Dan mereka tuh ngomong Pak, saya ini sudah membuat sirkuit di banyak belahan dunia ini katanya. Saya sangat at home berada di NTB. Saya temenin Pak. Saya juga belajar. Gimana sih orang ini bikin? Saya kan insinyur ya. Bayangan saya membuat sirkuit itu kan memindahkan tanah, menimbun, menggali. Ternyata tidak sekedar itu Pak. Ada sense yang tidak bisa saya gambarkan. Misalnya contoh begini Mbak Rata. Dia cerita ke saya, Pak Ridwan, begitu mau membuat sirkuit itu, kita bikin kesepakatan dulu nih, katanya. Apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Nah, silakan, kita sepakat tidak boleh kita menebang pohon satu pohon pun, karena yang membuat view-nya indah Samota itu, ya, landscape ini adalah ada laut, ada bukit, ada pohon-pohon, dan ada gunung Tambora di belakang. Ini tidak boleh kita buang gitu. Lalu apa hubungannya kita membuat sirkuit? Kita sepakat tidak boleh ada satu batang pohon pun yang kita tebang. Nah, kebayang nggak Pak? Di situ ada ladang jagung, ada pohon-pohon besar. Lo membuat sirkuit internasional harus didesain dengan tidak membuang pohon. Wah, itu yang menarik Pak. Jadi kita coba dulu bersama-sama naik doser ini. Wah, putarnya ke sini. Bagaimana? Ini tikungannya terlalu tajam. Nah, akhirnya sampai pada satu minggu ini kesimpulan dia begini, kata-katanya Mr. Greg sama Gaby. Saya kira bahasa Indonesia begini. Saya akan menjadi desainer yang akan dimarahi oleh pembalap-pembalap dunia ini. Karena ini adalah sirkuit yang paling sulit dan menantang. Yang harus saya buat karena prinsip tidak membuang pohon itu, Pak. Kalau kita mau ratakan di situ, kita buang sebentar, seminggu selesai. Gitu. Tapi harus tikungannya dibuat begini. Akhirnya sampailah pada kesulitan yang paling tinggi di daerah finish. Ternyata karena kita harus membuat finish di situ, akhirnya terjunannya itu sampai 50 meter Pak, ke bawah. Dan itu pembalapnya senang Pak. Betul. Pembalapnya senang, terutama yang dari Indonesia itu. Pembalapnya senang sekali ngeliat ini. Emang track masternya yang pembuat track, dia dari New Zealand juga. Dia bilang, saya akan membuat sirkuit ini sirkuit tersusah yang pernah saya buat. Itu mungkin dari penonton dan pembalap senang ya, cuman saya ngeliat dari tim medisnya mereka deg-degan gitu. Jadi itu Pak. Nah, banyak PR-nya. Jadi satu poin besar dengan ditetapkan kita sebagai penghargaan terbaik, lalu diberi hak 5 tahun ini kan saling berhubungan ini. Nah, saya melihat dari kepastian investasi. Kedua adalah bagaimana membuat paket-paket wisata di NTB ini yang akhirnya juga larinya kepada bagaimana alat angkut, kapal cepat. Dan satu lagi yang sebenarnya menarik banget ini, jangan lupa Samota, Pulau Sumbawa ini diapit oleh 2 destinasi super prioritas. Labuan Bajo yang dikebut sekarang sangat dekat dengan Bima. Lalu ada Mandalika di Sulawesi Barat. Wah, ini menarik, tantangan gitu buat para pelaku pariwisata, bagaimana membuat paket wisata yang bisa melingkan 2 destinasi super prioritas yang dapat perhatian Bapak Jokowi, Pak Presiden, pemerintah pusat,
Nah, ketika dua destinasi ini dikebut, wah, mestinya Samota, Dompu, Bima itu bisa mendapatkan manfaat. Terima kasih Dai Iwan, Mas Mamat atas waktu dan kesempatannya berbincang-bincang dengan kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.